hashtag nate salat heula tuluy ngopi. Jadi ngopina moal ngeunah lamun can salat. Ini kebiasaan bagus biar di kafe itu tidak kongkow ngomongkeun dunia unggul. Giung. Mending bari ngobrol akhirat. Karena insya Allah bisa dipilih bapak-bapak, ibu-ibu pada mampir ke kota. Ayat kafe nanti kafe Ayuah. Saya karena milik Ustadz Yusuf. Jadi di kafe ngadon ngobrol dakwah kita insya Allah. Lamun bapak ibu nuju ngopi maraon, husnul khotimah insya Allah. Lain karena kopinya, tapi karena ge sholat. Gitu. Jadi kekuatan sholat itu sangat penting. Bahkan namun orang ngobrol sholat bisi bakal parat nepikeun ke Palestina. Urang teh kan satacan medari. Sholat masjid peradaban. Jadi tina sholat lah. Makanya sholat jadi pondasi agama anu jadi ritual sareng ibadahna para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul sholat. Ya, benten-benten nanti waktunya, kaifiatnya dan lain sebagainya. Kemudian masjid. Masjid itu tempat orang sholat, tempat sujud. Lamun jalma poho ka masjid, kemungkinan dia poho sholat. Dari ngaji nama ekstrakurikuler. Anu utama nama orang ngumpul di masjid teh kanggo sholat. Karena itu ada dua masjid yang diwasiatkan Allah, bukan Rasul. Allah langsung mewasiatkan dua masjid kepada kita agar kita memperhatikannya. Dalam surah Al-Isra itu tentang perjalanan kehidupan. Nomor suratnya nomor urut 17. Ya makin nomor urut sih ada kampanye wae. Nomor urut 17. Itu 17 rakaat tentang sholat dan mengamanahkan masjid. Ini bukan kebetulan, tapi memang skenario dahsyat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra, yang telah memperjalankan, memaksa jalan. Bi abdihi, ngaoba cek barudak santri. Bahwa baknya itu bak zaidah, tambahan karena membawa hambanya dengan kendaraan, yaitu buruk yang cepatnya secepat kilat. Bentuknya seperti kuda tapi panjang dan mudah dikendarai. Ya kan? Bi abdihi, seorang hambanya. Lailan, pada waktu malam. Ini kode keras. Malam itu jadi waktunya orang-orang yang beriman bangun. Selalu pada malam hari. Makanya dan malam penghujung sebelum malam terakhir adalah pertengahan malam atau sepertiga malam. Jadi jam 12 atau jam 2 sampai jam 3. Punten upami aya ikhwatu iman anu tos biasa henteu berat ugah tabuh tilu terus rek bobona utuh atana pikiran, maka eta memang terus dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Terus dijaga Pak. Makana berat teu bisa dibabade jeung teu bisa direkayasa hudang penting. Sabab eta digugahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan make alarm jeung alarm natos soragrana. Molor maanger hese budak. Sabab ngan ceuli anu dipengpetan ku kiihna setan mu hese budak. Makanya kan as-shalatu khairum minan naum. Salat leuwih hade jeung jalma nu tibatan sare. Tibatan tibra. Cuman di urang mah salah nada. Kayak di Arab mah an-naumna teh pendek.
As-salatu khairum minan naum. Nah, gitu. Urang mah salatna pendek, naumna panjang. As-salatu khairum minan naum. Sare. Nah, ini teori nada. Teori nada juga bisa mempengaruhi pikiran, mindset, bisa mempengaruhi hati. Ya kan? Terus ulah melau-lau kuduna memang anu tegas adana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kan jadi raduas gitu. Ya kan? Nah, itu. Dan ternyata singa-singa yang ditakuti pada siang hari seperti mujahidin Palestina yang sekarang itu adalah yang lahir dan dididik pada sepertiga malam. Itulah mereka yang kuat nu geus ludeng geus teu sieun ku urat paeh. Dimanapun karena hidupnya sudah berada dalam ridho Allah. Lamun jelma karena ibadah geus wani ninggalkeun istirahat jeung sare, maka dunia bukan ada apa-apanya bagi dirinya. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, umat di dunia mah sanes tempatnya jeung istirahat. Poma ulah sok meser pila di Ciwidey jeung Lembang. Margi naon mahal, itu masalahnya. Ya kan? Tapi urang istirahat mah engke isuk jaga insya Allah di akhirat. Aya tipe-tipe nang aya presiden suite, aya deluxe, aya super deluxe. Iya, macam-macam. Sok dina surah Ar-Rahman, surah Al-Furqan, aya ghurfah, aya khaymah. Itu tipe-tipe surga bagi siapapun yang ingin mengisinya. Ya. Nah, kalau ingin lebih lanjut tentang surga dan bentuk tipe kamarnya, boleh membaca buku Malam Pertama di Surga. Ini buku bagus, karangan Ustaz Yusuf Burhanuddin. Ya, itu bestseller itu. Ya kan, itu surga berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Ya, itu di sana dijelaskan. Nah, jadi dagang heula tuluy palanya cenah ieu mah. Nah, di dalam kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tattagu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Laisa alaikum bukanlah dosa bagimu laisa alaikum bukanlah bagi kalian junahun dosa antattagu fadlam mir rabbikum untuk mengharapkan karunia atau fadilah mir rabbikum dari Rabb kalian. Faida afattum min arafatin, jika bertolak kalian dari Arafat, fadhkurullah minal masy'aril haram, maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Wadhkuruhu, dan berzikirlah kalian kama hadakun, sebagaimana diberikan petunjuk kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi, padahal kalian sebelumnya laminad dhallin, termasuk orang-orang yang sesat. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita di yang pertama adalah laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, bukan dosa jika kalian mengharapkan fadilah. Susunannya gini, fardhah, nafilah, fadilah. Jadi aya kewajiban namun geus dilaksanakeun alhamdulillah, termasuk mukmin yang luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa ketika kewajiban kalampah sunnah kasampeur. Jadi bukan hanya faridhahnya aja, tapi juga nafilahnya. Bukan saum Ramadan aja, tapi saum Senin Kamisnya, saum Daudnya, atau saum apa? Apa Pak? Bejan atuh Pak ngarah tereh tausiahna nih cari cing wae. Asati abi kabeh kita tadi. Apa? Ayamul bid, Allahu akbar.
hari-hari putih di pertengahan bulan. Dan ini adalah saum para pekerja dan karyawan. Di saat pertengahan bulan, pertengahan bulan kan gaji anu bakal can katampa, gaji anu geus karebea. Jadi udah saraum 13, 14, 15. Makanya di akhir 15 datang bulan purnama, maksudnya non healing keluar teu kudu kayak ka mana-mana. Cicing nggak kenteng duaan ningali bulan purnama geus cukup gitu dah. Itu luar biasa, itu filosofinya luar biasa, ya kan? Atau misalkan saum Daud yang dilaksanakan oleh kaum mujahidin juga di Palestina, itu saum Daud. Ya, sehari saum, seminggu enggak. Poho itu Daud. Sehari saum, sehari enggak, sehari saum. 3 hari dapat Daudnya. Ya kan? Atau saum Senin Kamis. Kemudian tidak hanya sholat fardhu, dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bagi bapak-bapak berjamaah di masjid, tidak hanya fardhunya aja, tapi juga nafilah. Nafilah itu adalah sholat sunatnya. Sholat sunatnya kalau fardhunya khusyuk benar, maka dia akan lebar, akan sayang kalau meninggalkan yang sunatnya. Sunnah yang paling rapat dengan fardhu, dengan faraid, dengan kewajiban-kewajiban itu adalah sunat rawatib. Seberapa rakaat? 10 sampai 12 rakaat. Nah, itu qobliyah ba'diyahnya. Nah, kalau tertib, apakah ini pertanda habis? Bisa di bandara wae. Kalau fardhunya beres, nafilahnya rafi, maka dia puncaknya di surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam ketika gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah menelantarkan dan menyia-nyiakanmu sedetik pun. Ini Masya Allah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak akan dicuekkan oleh Allah adalah mereka yang wadduha, zikir di waktu duha, wal laili idza saja, dan zikir di waktu malam. Yang wajibnya diawali dengan subuh, diakhiri dengan isya. Dan itulah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kalau Bapak selalu punya alasan untuk sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, hatinya bersih. Gitu. Tapi kalau selalu punya alasan, berarti ada ciri kemunafikan di dalam. Waktu isya, waktu istirahat, waktu subuh, kagok nyacapkeun sare. Ya, selalu ada alasan. Ya, jangankan zuhur, isya, asar, maghrib bisa kan? Alasannya pekerjaan, alasannya dunia. Apalagi untuk sholat, itu untuk sholat zuhur, asar, maghrib aja selalu punya alasan untuk ditinggalkan. Apalagi untuk isya dan subuh. Itu sholat yang paling berat oleh orang-orang munafik. Makanya dunianya berharap kepada logika, kepada rasio. Kalau orang-orang yang subuh dan isya-nya berjamaah, maka dagangnya bakal penuh barokah. Can dagang lagi buah. Nah, kan nanti ada rumus Bu nanti, tapi ini rahasia Pak ya. Rahasia kada ulah beja-beja kabatur. Sabab simkuring dina setiap kajian oke ngomong gitu. Ya, apa rahasianya? Rahasia agar tidak dicuekan oleh Allah, ada waktu di sepertiga malam untuk melaksanakan 7 sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang dinamakan dengan golden time. Waktu yang berharga, dekat dengan Allah, sehingga pas berang teu hariwang ku kahirupan. Lamun kurang masih kena hariwang di kahirupan berang, berarti pentingnya kurang curhat ke Allah.
Apa 7 sunnah itu? Di antara yang pertama sholat iftitah 2 rakaat. Yang kedua sholat tahajud 11 rakaat. Ya, makanya ada yang menganggap karena ada sholat iftitah 2 rakaat, ada yang menganggap sholat tahajud itu 2 rakaat. Ya, pada sesungguhnya baru pembuka. Dan kemudian dilanjutkan sholat tahajud 11 rakaat. Yang ketiga dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Dan inilah yang disebut imsak sebetulnya. Bukan imsak itu bukan terkait dengan saum, tapi terkait dengan sepertiga malam. Yang disebut imsak itu mempercepat bacaan, membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat, 20 menit lah. Setelah itu kemudian al-mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Itu bisa dengan membaca Al-Quran. Sholat juga termasuk istighfar. Kemudian baca Al-Quran, atau misalkan ibu teka bujeng dan memang kabujeng masak sebelum subuh untuk mempersiapkan ayah ataupun untuk mempersiapkan suami dan anak-anak misalkan. Ini ibadah besar, Bu. Masalah menghidangkan makanan itu kenapa ada Al-Maidah dalam Al-Quran? Soal jamuan. Kade soal jamuan teh bisa menjadikan seorang istri ke dalam nerakanya Allah SWT. Kenapa Rasulullah tidak bisa move on dari Siti Khadijah? Karena soal jamuan. Karena Siti Khadijah saat menerima wahyu Rasulullah di Gua Hira selalu sumping nyuguhan Rasul bari jarakna 8 km ke acan naik kaluhur sajam satengah ke atas bukit Gua Hira. Bari nuju ngandeg Siti Fatimah radhiyallahu anha. Iya mau piragi di dapur ke tengah imah menibari menyon-menyon. Dalam tengah ngap ibadah mah hese. Maka kunaon bapak-bapak maka kunaon bapak-bapak tebetah di imah sabab di imahna aya maung. Jadi resep kongkongna di mana? Di kafe. Resep lila di kafe hahahihi jeung babaturanana. Kenapa? Karena di kafe mah disambut kudu ngora, terus oge geulis dandan, make celemek cap nona kayak gini kan. Iya. Bahkan ketika saya datang ke kafe itu, selamat datang Bapak. Bapak silakan mau lesehan atau duduk? Duduk. Pas geus duduk teh disampeurkeun deui, mau langsung minum atau ngareng hapeula? Cing, pertanyaannya Simon, ini sederhana loh Bu, sederhana dan diterapkan di keluarga kami. Ini sederhana nih, kalau ayah gak mau di kafe, kamu harus seperti wanita kafe itu. Iya, iya kan? Iya makan, guys, pakai daster, sarap boleh. Kumaha menarikeun atuh dandan. Ingat gak, Siti Khadijah itu dandan satakar kebak ketika menyambut sang prajurit tercinta, sang panglima perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami bapak-bapak geus perang, tika hatek, tika hatek, itera metek, pokoknya mah itu sama. Lagi apa? Lagi berperang, mencari nafkah, jihad di jalan Allah. Ku ibu teh sancan dibukakeun kahujanan, bari dibuka ku ibu teh sancan diketok. Ya kan, ieu mah kudu diketok wae teu dikunci cenah kitu. Apa itu maksudnya? Asup we sorangan. Da gak mau nyambut atuh. Ini praktik sederhana, ini teorinya, ini dalam teori manajemen, ini maksudnya attitude. Dalam teori agama ihsan. Yang lebih tinggi dari iman, Islam, ihsan. Tingkatannya tinggi. Orang yang ihsan itu yang tadi soal jamuan bisa menggetarkan aras langit. Siapa? Seorang sahabat yang menjamu tamunya Rasulullah dan membiarkan dirinya lapar sampai subuh tiba. Karena ngaheulakeun tamu, dongeng eta gini Pak. Ya kan? Itu sampai Allah itu takjub pada soal jamuan aja. Ketika Rasulullah SAW itu menawarkan, ada seorang tamu kepada Rasulullah pasti mau nginep dan pasti lapar. Akhirnya tanya sama Aisyah, Aisyah istriku, ada nggak makanan di rumah? Nggak ada, cenah ya Rasulullah. Cuma air aja. Ya udah, saya tawarkan kepada sahabat-sahabat. Siapa di antara kalian yang mau menerima?
tamuku ini. Ngacung seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Tamu Rasul ini VIP. Ini mulia, saya akan mendapat kebaikannya. Dan poho tengah WA pamajikanana gitu. Akhirnya pas ketika ke sana cuma ada makanan untukmu saja malam ini. Udah bungkus aja buat tamu. Hanya digelar dan tidak mempermalukan tamunya. Biasa disuguhan sadayana sapiring sewang dan lain sebagainya. Seolah-olah mau makan berdua. Ini ihsan nih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah, fal yukrim dhaifah. Dan siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ditandai dengan tamunya dihormati atau tidak. Karena itu katamu teh ulah jol disuguhan ngumpul cicing. Kamu teh lapar cicing, nah can dibanggakeun. Cicing ningalian raginang teh dibuka-buka gitu. Erek mawa buah masih kena dilakbanan gitu. Kumaha? Iya, ini soal kecil, tapi ini soal Islam. Soal attitude, kudu table manner. Ya kan, table manner itu istilahnya attitude, etika ketika kita makan. Sebenarnya kata makan di hotel bareng tokoh, disuguhan loba senok, aya meureun 36 senok mah. Teh kan macam-macam, aya nu jang salad, aya jang naon, sabab simkuring teu apal geus we kuramo we gitu. Sabab apa itu teh ada bisa salah daripada salah ya udah gitu. Itu teh ada masing-masingnya ya senok leutik tapi ka senok temok udah ya. Ya kan? Ini Al-Maidah Bapak Ibu sekalian tentang jamuan. Ya kan? Makanya yang kelihatan orang beradab atau tidaknya dari makan dan cara makannya. Ya itulah kenapa Rasulullah SAW rewel soal makan. Sikuling direwelan ku Rasul soal makan ketika sekolah ibtidaiyah. Guru-guru urang anu luar biasa. Nu ngajarkeun nepikeun ka ayeuna erek S2, S3 ge, erek S4, S nong ge. Tetap mukusin kuring dia emut naon ajaran guru diniyah. Ti lembur. Muni rewel bari bahkan dilagukeun. Kade satu acan tuang kedah aya tuangeunna heula gitu. Nah ayo bismillahirrahmanirrahim yo dahareun. Ya kan, kena tuangeunna kena kocok heula segala macam diajarkan begitu detail soal makan Rasulullah SAW. Karena makan itu nanti di surah Al-Mu'minun ayat 51 itu terkait dengan amal soleh. Jadi gak ada yang sepele. Ya, soal penyambutan bahkan punten bisa. Kadang di keluarga ya, cenah ieu mah aktif di masjid ngelola masjid majelis taklim ya, aktif misalkan di Pemudi Persis, di Persistri dan juga yang lainnya. Nah, tapi tugas utama itu bukan itu. Tugas utama adalah melayani suaminya. Aduh, cenah ieu sarapan naon-naon jadi teu kaurus tidak mamah cenah uruskeun itu ya papa mah gampil. Da ieu mah aya GoFood jeung GrabFood. Ku eta we cenah gitu. Keun we praktis cenah gitu. Akhirnya suatu saat saya ngomong bun ke dia geura. Ayah masih engke di akhirat teh bidadarina teh lain budak. Si mang-mang gojek eta. Si eta nusuk merean jeung nyuguhan. Kade. Gara reuleuh ngeuleujek tejo. Nah itu ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, soal jamuan ini luar biasa sekali. Jadi jangan disepelekan. Ya, jangan sebagai termasuk adab, termasuk etika yang harus dipegang teguh. Termasuk al-mustaghfirina bil ashar tadi. Bari masak teh ibu, bari zikir. Da maca Quran teu kabujeng naon ya. Tos we bari ngagoleh-goleh naon sayur kacang teh nu sapeuting teh kan. Bari ibu teh istighfaran, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah bahe eta mah makana ulah ya kan. Bari ibu teh ngadoa, mudah-mudahan salaki abdi sing soleh ya Allah. Sing janten energi kasehatanana kanggo milari nafkah ya Allah. Mudah-mudahan barudak si Aa si Teteh sing saroleh solehah ya Allah. Bari ibu teh karasa ngecelak cai panon. Weho ngabaraha
Cek si budak itu sarada asin bae we geus terlek barokah. Geus didoaan kumaha. Nah, itu ya. Jadi sesungguhnya sesimpel itu. Dan orang yang susah mengucapkan istighfar, ini ada masalah dengan keimanan. Ada masalah dengan kejernihan hati. Pada tinggal astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soksanaus beliau adalah maksum, diampuni dosa-dosanya, tapi tetap beristighfar sampai 70 sampai 100 kali sehari semalam. Ini luar biasa. Ini di luar istighfar sholat. Ya, jadi al-mustaghfirina bil asar beres eta, kemudian ayat qailulah ya. Tidur sebentar, dan ini tidur yang menyehatkan setelah sholat tahajud sebelum sholat subuh, walaupun dia tidur awan ya. Jadi tahajud kaburu, subuh kaberangan ya. Jadi power ini emang. Setelah itu, dan saya juga baru memahami ketika sanawiyah, kenapa ya Rasulullah terdengar ngorok ketika tidurnya. Ya kan, Rasulullah itu lembut, tapi kadang-kadang terdengar ngorok itu sampai capeknya sholat malam. Sholat yang paling panjang adalah dari setelah isya sampai menjelang subuh. 1 rakaat kurang lebih 5 juz. Ruku dan sujudnya sama seperti bacaan berdirinya. Makanya ruku na tumanina, sujudnya tumanina. Dan mohon ini tidak dipraktekkan di rumah-rumah atau di masjid kecuali oleh orang-orang profesional dan terlatih. Jadi ulah ayeuna mentang-mentang di dia aya nu apal Quran, arwagi punten ayeuna mah sarakaat sajuz. Tina 3 jajar jadi 2an. Enggak boleh gitu. Jadi harus bertahap, ditarbiyah heula gitu ya. Di saha-saha pesantren di Ciamis kan tahfidz Al-Qur'an. Masya Allah, saya tak lamun taraweh di jam 8 duwi ka menjelang jam 3. Ya, rerencangan kabita hoyong ka ditu. Iringan taraweh di ditu, 3 poe balik deui ka Bandung panas tiris itu. Dah harus dilatih tetap. Nah, lamun geus dilatih gitu ya ajeg gitu, mau jadi tentara oge bakal ajeg. Iya mah kerek salatna geus melenoy kumaha dibawa perang kan. Iya, saya itu pernah ke Turki lihat pedangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sakumaha sadada bari nangtung bu, bari gede. Cisimur ieu kumanya kelanana ieu. Iya kan? Belum lagi bari naik kuda kan? Hiji nyepeng pelana, ya satu lagi nyepeng pedang. Gagah semuanya para sahabat tuh. Dan tidak akan pernah gagah lamun teu dilatih heula. Pas kamari ka Cianjur ditawaran naik kuda Australia jeung kuda Jerman cara rangkung bala longsor. Ningali kudana ge sieun. Komodi itu kan komodi jeung perang walaupun memang kuda perang yang paling bagus itu kuda pasar, kuda Arab, leutik tapi nyiripit gitu. Nah itu kan kabayang nyepong pedang badak kudana bari cepat. Kan aya sineng eta teh 13 tahun jago manah itu. Piala dunia jaru dunia bari kudana keur tarik gitu. Kan lamun terlatih mah agah we Allahu Akbar tarik takbir Allahu Akbar. Pas nyerang cek musuh teu antep si eta mah kayak labu sorangan gitu. Ya kan harus punya fisik yang kuat. Harus dilatih dah gak ujug-ujug. Dan rahasianya kenapa pengepungan terjadi pada tahun-tahun ini? Karena ada tahun rawan yang dipercayai sebagai puncak akhir zaman. Ya, kalau Hamas berdasarkan penjelasan Al-Quran, walaupun angkanya, wallahu a'lam. Orang tidak berbicara angka karena Allah dan Rasulnya sudah memberitahukan isyaratnya, yaitu 2030. Makanya Saudi 2030, Cina 2030, Rusia 2030 dengan simbol mata satu. Ini sudah ada yang kemudian disebutkan sebagai siklus 40 tahunan. Dan itu simbolnya ada di dalam Al-Quran. Akankah 2030 jadi perang dunia ketiga? Kita tunggu setelah pesan-pesan ini. Karena kita bukan berbicara akhir zaman sekarang,
Kita bicara dulu akhir bulan ini, ya kan? Biar selamat dari tagihan dan pinjaman online. Ini gimana? Nah jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ya soal jamuan dibahas khusus di dalam Al-Quran, bahkan setelah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu bukan surat dagang sapi, bukan tentang ciri-ciri sapi yang gemuk, yang sehat, bukan. Itu tentang sapi betina yang jadi kasus dahsyat mengenal karakter manusia di muka bumi ini. Dan yang paling dengki dua kelompok, satu Yahudi, dua orang munafik. Surah Al-Baqarah. Dan ini luar biasa. Dan akhirnya kita tahu saat ini keturunan yang sedang berulah pada hari ini. Walaupun tadinya itu dari keturunan yang sama, yaitu dari ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, tidak punya anak sampai tua, sampai sepuh, usia 80 tahun, dan akhirnya direkomendasikan untuk nikah pelayannya, yaitu Siti Hajar atau Hagar. Dalam bahasa Inggrisnya Hagar atau Hajar. Ya ini penting ya, karena kadang-kadang Isa juga diinggriskan jadi Yesus. Boleh nyebut Yesus? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Karena Yusuf jadi Joseph, dengan Kalinggar jadi Ucup, ini kekhawatiran. Ya kan? Jadi rusak pasaran, ya kan? Jadi ada Ibrahim menikah dengan Hajar, punya Ismail. Muhammad dengan Il adalah Allah. Ismail menikah dengan keturunan dari Bani Jurhum sebagai penjaga air Zam-Zam sampai hari ini. Dan kemudian singkat cerita melahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu dari kafilah Arabnya, dan kafilah Israelnya, Bani Israel itu kemudian dari Sarah punya putra namanya Ishak. Kemudian Ishak menikah dengan istrinya namanya Ibu Ishak. Karakternya saha namanya Robkoh atau Ribkoh, Rofikoh atau Rebeka. Makanya Rebeka ini jadi nama ningrat orang Romawi, karena Nabi Ishak diyakini bermata biru, sebab anaknya yang pertama Aisyu itu ada di dataran Eropa, menyebarkan agama di Eropa. Dan itu ningrat-ningrat Romawi sok ngaranan Rebeka, padahal itu nama Islam. Ulang ranca egek oge bisa lamun boga budak awewe ngaranan Rebeka. Ngarakan tingali urang ranca egek ditambahan neneng, jadi neneng Rebeka gitu. Panggilanana neneng Rebeka. Jadi Ishak punya putra Aisyu, dan yang kedua Yakub alias Israel. Yisro itu hamba yang taat, itu adalah Allah. Karena itu tidak boleh mencela, apalagi punten melaknat Israel, tidak boleh. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ini nggak boleh. Kalau Yahudi terlaknat boleh, Zionis terlaknat boleh, tapi ini eta ulah. Sebenarnya tetega nyebat kita namanya. Gak boleh, karena itu nama Nabi yang sangat soleh, yang matanya sempat buta, sempat hampir buta karena menangis mendoakan kesolehan anak-anaknya. Emang didikan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Anak-anaknya Bani Israel semuanya menjadi Nabi dan Rasul karena doa sang the best father, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub menikah dengan 4 orang istri, Aila, Zulfa, Bilha, dan Oda. Saya sih, ya, itu ada 4 dan melahirkan anak cucu 12 orang yang kemudian dikenal dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah sebagai Bani Israel. Ada Dan, Naftali, ada Sampun, ada Ruben tanpa unsur, ada Yusuf,
ada Benjamin. Dari semuanya, semua anak itu yang 12 kabeh balader kecuali 2 orang, Yusuf dan Benjamin. Biasanya kalau nama Yusuf selain ganteng juga soleh. Amin gitu. Diulang. Amin ya robbal alamin. Gitu ya. Nah itu diantaranya. Dan Benjamin S ini, Benjamin S. Dan Benjamin ini beda dengan Benjamin S. Ada Ruben atau Robin tanpa Batman, ya kan? Robin, kemudian ada juga Sampun atau Simeone, ya kan? Makanya kalau ada nama Diego Simeone, pemain Argentina itu berarti Diego Sampun, ya diurang jadi Maun, gitu. Nah itu ya. Jadi Masya Allah sangat luar biasa. Dan akhirnya dari sanalah keturunan para nabi ada, termasuk Yehuda dan juga yang lainnya. Mereka besar di Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu taman suci. Di antaranya ada 2 masjid. Ada Masjid Qubatus Sokhro, tempat take off-nya Rasulullah waktu Mi'raj. Dan yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Yang kuning itu, kubah kuning, itu bukan Masjid Al-Aqsa. Jadi yang dipropagandakan oleh Yahudi itu masjid itu, padahal bukan itu yang kita bela, tapi depannya Masjidil Aqsa. Ada yang pernah ke sana? Kasihan ya, gimana? Pas saya masuk ke Baitul Maqdis itu, senyap, sedih, keung bisa. Dan disitulah lahir orang-orang soleh. Lahir para nabi dan rasul yang luar biasa yang disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran. Dan sekarang itu lagi diruntuhkan. Semburi ngaya video, langsung saya yang video itu, ya kan? Jadi di bawahnya itu lagi digali Masjidil Aqsa. Tinggal ketika Palestina dikuasai, maka Masjidil Aqsa tinggal diruntuhkan. Di bawahnya itu udah bolong. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dari Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Bukankah Bani Israil itu yang pertama? Kemudian tidak. Awalnya dari Makkah Al-Mukarramah. Dibangun oleh Nabi Adam. Fondasinya. Kemudian disempurnakan Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dibikin makomnya. Ya, fondasinya terus ke atas, kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ini dahsyat ini. Tina sholat karena masjid. Makanya kata Nabi, la tasyuddur rihal illa bisalasat. Jangan pernah kau piknik jauh kecuali ketiga masjid. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Masjid yang kedua Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid yang ketiga Masjid Al-Jabar di Gede Bage. Aduh nyangka umroh kadinya, Masya Allah. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ya kan? Ini bukan sekedar masjid, tapi perjalanan kesolehan orang-orang terpilih di dalam Al-Quran. Awalnya Nabi Adam di Mekah, kemudian Nabi Nuh di Irak, Nabi Ibrahim di Ur. Dari Ur dibawa ke Yerusalem, ke Palestina, dan kemudian dari Palestina dibawa ke sebentar ke Mesir pada zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian pada zaman Nabi Yusuf, kemudian Bani Israel itu dibawa lagi oleh Nabi Musa ke Yerusalem lagi, kemudian dari Yerusalem terus ke Hijaz, ke Mekah Al-Mukarramah, dibawa oleh Nabi ke Madinah, dan Madinah kata Nabi akan berakhir kembali perjalanan kehidupan ini kelak di akhir zaman adalah kekacauan dari timur, yaitu dari Cicalengka. Lamun nabina orang rancake. Ya kan? Timur itu mana? Ternyata Irak dan Iran. Nanti dari Persia itu banyak keributan, karena itu punten bisa banyak aliran sesat memang lahir dari sana. Ya kan? Aliran-aliran sesat itu lahir dari sana. Dan waktu ada PBB ultimatum soal nuklir, itu adalah nuklir yang dikembangkan oleh Yahudi di negeri Syiah. Jadi Yahudi dan Syiah ini sebetulnya bersatu, ingin menciptakan Israel Raya dari kulon Palestina atau negeri Sam ke bawah, itu adalah Irak dan Iran.
Jadi semuanya dikuasai. Kemudian dari Irak itu kata Rasulullah SAW itu akan kembali lagi ke Yerusalem atau negeri Sam. Negeri Sam itu mana? Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Kenapa kemudian jadi rukun Ka'bah? Dahsyat kan? Jadi arah sholat orang. 4 kubus yang utama, nih 4 kubus Ka'bah ini, rukun yang pertama adalah rukun aswadi atau rukun Hajar Aswad, di mana kita memulai tawaf. Yang pertama takbil, bisa dicium kalau lagi kosong. Kalau nggak sempat bisa istilam, disentuh pakai tongkat atau tangan, kemudian dicium atau pakai isyarat dari kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Dicium nggak? Nggak dicium, udah gak kena. Tah lamun orang raca ekek masuk dicari, wah, eta mah kisbai. Lain ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. 4 sudut itu, yang pertama rukun Syami, melengkung sedikit Hijr Ismail, tempat ngarorokna Nabi Ismail Siti Hajar. Kemudian ada rukun Iraqi, dan kemudian ada rukun Yamani, dan kembali lagi ke rukun Hajar Aswad. Ya aki-aki tir anca ekek nulieureun sabab cenah besar asa sama wae teh kabat ayeuna keur tawafna make karet. Make karet 7 di ditu ustad anu moal poho sok ustad diebutan sia ayeuna. Kahiji tuh karet hiji kedekeun. Kas beres nu kadua karet nu kadua kadekeun. Nu katilu karet katilu dapat teh nanya ustad cenah anu geus nu ieu apa nu ieu enggak. Ari geus malaweng we. Karena sisi kuning geus we, ya udah. Si kuning sering memperjalankan karena tahu skenarionya seperti apa dan dahsyatnya skenario Allah. Bahkan ada beberapa ayat yang sering diulang-ulang dalam surah Al-Baqarah baru saya pahami. Saya itu sarjana tafsir, saya sekolah di bidang ilmu tafsir. Tapi kemudian baru memahami ketika sudah ke Yerusalem. Oh, baingan Allah nyamatkeun ieu wae. Ternyata bangsanya seperti ini. Ya. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka itu suka membunuh dan menganiaya para nabi. Tongkoloning PBB gitu. Nabi oge saya tama dipeucit. Dalam operasi itu pertama adalah Nabi Yahya alaihissalam atau John dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris, Yahya itu pertama diburu dan kemudian disembelih kuriling, disembelih sampai putus kepalanya. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, dan kepalanya mohon maaf jadikan mahar bagi para pelacur. Sedih itu Nabi Yahya. Sampai Nabi Isa marah-marah, dan kemudian Nabi Isa dicari-cari karena gak ada, akhirnya ke rumahnya bapaknya Yahya itu Zakaria dan digergaji jadi 2. Ini parah bisa. Ya, jangankan PBB, jangankan yang teriak-teriak. Ya kan? Dan kemudian Nabi Isa dikejar, tapi akhirnya Nabi Isa diselamatkan Allah lah. Makanya besok Nabi Isa harus konferensi pers. Ya, untuk menjawab akhir zaman. Sing kuring ayeuna baheula mah urang teh kadang rada rasional memahami hadis-hadis akhir zaman, lepat Pak. Dan aku iman. Makanya ketika dikatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, cerita-cerita yang rada gimana teh biasanya, waduh banyak, makanya saya udah iman aja. Apa yang diceritakan tentang yang gaib, iman aja, udah direka-reka. Seperti Dajjal teh wah kekuasaan yang absolut sehingga RW maneh teh Dajjal, wah jadi kamana mudi udah gak boleh ini. Dajjal itu jelas makhluk tertentu dari Bani Adam, laki-laki, udah. Ya kan? Seperti nanti ada Sam, ada rukun Irak, ada rukun Yamani. Dulu Raja Yaman yang pernah menghancurkan Ka'bah tapi dihalau oleh ababil, besok sama Raja Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah dan berhasil menghancurkan Ka'bah. Ini kita imani aja. Siapa yang apa menghancurkannya? Kata Rasulullah, itu diantaranya ya orang yang ceking, gitu, lempang nasi gaok, gitu. Bukan diabetes, bukan polio, ya kan? Orangnya ceking dan itu adalah raja dari Yaman. Tapi jangan dipaksakan ayo. Pokoknya ayeuna lamun aya anu rada cacat, paehan we aja boleh gitu.
Nah ini yang orang-orang yang memaksakan sindrom akhir zaman, saya sebutkan. Jadi memaksakan perang Palestina ini sebagai tanda-tanda kiamat. Jangan dulu, udah nanti juga. Allah udah maha tahu, kita nggak tahu angkanya berapa, Allah alam. Cuman ciri-cirinya diberikan sampai kita pada hari ini. Ya, dan kemudian ya Nabi Isa akan disebutkan sampai memegang 2 sayap malaikat dan akan mendarat di bandara Kertajati. Itu via versi yang sesat ya. Itu akan mendarat di Menara Putih di Damaskus. Nah ini saya yang belum tuh kesini nih. Pengen, dan sekarang terjadi perang, dan siapa yang membangun menara itu? Orang-orang Nasrani. Orang-orang yang akan justru dimarahi oleh Nabi Isa AS karena membuat fitnah sepanjang semesta ini berjalan. Salib-salib akan dihancurkan, babi-babi akan udah semuanya pada waktu itu. Ya kita imani aja, jadi hampang dah. Gak usah direka-reka. Wah bagaimana sampai ke cenah malaikat Nabi Isa cara diangkat ke langit kumaha cenah tuangnanya. Hari di itu aya Alfamaret itu aja segala mau ditanyakan. Imani aja Allah Maha Kuasa, dan akhirnya gampang. Apa yang diberitakan karena Allah maka imani, apa yang gak diberitakan jangan ngarang gitu aja. Nah ini caranya akhirnya Simkuring ketika memahami dulu. Saya belajar tentang Sahih Muslim, riwayat Sahih Muslim kan rada sensitif, tapi aduh gimana, apa mungkin, apa benar, apa tidak. Ketika saya punya cara untuk ta'alumnya, bagaimana cara sampai ke sana, alhamdulillah. Dan saat itu saya kemudian menulis buku Kemunculan Dajjal Palsu, sampai di warning oleh para Dajjal dari negara timur, ya, karena percaya kepada Dajjal yang mereka percayai. Tapi alhamdulillah saya selamat karena waktu itu saya lagi di Kairo. Jadi di Buddha ada undangan, ada surat ancaman langsung dari organisasi resmi. Ya, alhamdulillah. Ya, yang jelas kita tak boleh takyin kecuali apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Dah imani aja, gak perlu ini tentang siapa sampai kemudian Raja Tecana Mantana teh hiji, kan? Kemudian buukna keriting, kribo, cenah usah siga tatangga abi, cenah gitu. Kan becak, cenah gitu. Dan dipaehan gitu. Dan kan tidak akan ada yang bisa membunuhnya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu di akhir pintu bab Lud. Ya gitu aja udah, gak usah serius-serius amat. Imani aja udah. Imani bahwa itu adalah kabar nubuat dari Rasulullah SAW. Sehingga jadi tidak bertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Ya, sampaikan di sininya kan ada di Tarang nanti kan ada apa? Ada tulisan KFC gitu kan. KFR, kafarok atau kafir gitu ya. Nah itu di antara. Jadi sedikit berbicara tentang sholat orang-orang soleh, masjid dan peradaban. Jadi ini sangat luar biasa. Karena itu berbahagialah jadi ahli masjid, ahli ngaji, karena mereka itulah yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kelak bareng-bareng memperjuangkan billahi kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah sampai kemudian hari akhir hayat kita. Jangan pernah gundah gulana dengan dunia karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Yang jelas kita kuatkan keimanan kita sampai kemudian waktunya tiba. Nih, tadi sudah dijelaskan mungkin yang paling kurang kita itu tentang persiapan tadi. Persiapan itu diantaranya adalah dagang. Orang-orang Yahudi itu memang selalu terdepan dalam dagang. Saya juga banyak belajar dari konglomerat Yahudi itu. Ya dibacain gitu tips-tips mereka itu memang luar biasa. Padahal sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Dalam buku Profesor Afzalur Rahman ini mengungkap Muhammad the Trader. Muhammad itu adalah seorang pedagang pedagang sukses. Di usia 12 tahun atas ke luar negeri Nabi Muhammad di Canda Kasam. Kemudian batuk kita membunuh. Kemudian pada usia 17 tahun sudah memimpin rombongan para eksportir dan importir. Coba.
Makanya di usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Bukan janda abal-abal. Punten, Siti Khadijah itu menikah 3 kali. Kalau Rasul mau yang gadis yang cantik juga bisa. Tapi kenapa terpesona dengan Siti Khadijah? Bahkan semua orang menginginkan Siti Khadijah, termasuk Abu Jahal. Makanya Abu Jahal pernah, memang seteru jeung Abu Jahal teh tiba heula gitu. Jadi si Jahal teh kantos gelut sareng Nabi itu. Muhammad Buddha itu kantos gelut. Terus yang kedua kantos ditolak ku Siti Khadijah. Jadi sakit cinta, sakit akidah itu. Abu Jahal iya 3 kali menikah tapi jadi rebutan orang. Punten, Siti Khadijah memang 40 tahun, tapi jangan disamakan dengan orang linggar. Jadi Siti Khadijah itu pedikur gitu, karena dia itu bankir investor nomor wahid di Mekah Al Mukarramah yang merupakan para pedagang. Anu sok nambutkeun artos. Jadi ka Siti Khadijah nginjem lah 100, dipasihan. Ya, jadi itu dipasihan. Itu luar biasa, termasuk ketika siapa anak muda geringan lincah begini, luar biasa, dagangnya luar biasa, terpercaya. Dan Rasul itu memang luar biasa ya, cuman kita jarang membahas tentang dagangnya Rasulullah itu seperti apa. Simguring maca ku teori manajemen modern dahsyat Pak, luar biasa Rasul itu. Pinter bisa. Sehingga pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah dan maharnya hampir 800 jutaan atau habis 1 miliar. Makanya bohong orang yang mengatakan ringankanlah maharnya sesuai dengan panutan Rasulullah SAW. Kan cenah kapungkur ge Rasul cenah ku besi cek saha. Anu ku cincin besi mah sahabat yang enggak mampu Rasul mah beungan. Makanya wajar lamun ibu-ibu matre lamun hayang neangan mantu anu beungan sabab sunah Rasul. Hayang anu maharna gede. Teu naon ku beusi ge asal 5 puso. Maka jadi artos. Jadi dari sisi manapun ternyata Rasulullah SAW luar biasa. Dan dari 10 sahabat al-mubashshiruna bil jannah yang dicawiskeun ku Allah jantan penduduk surga itu rata-rata adalah konglomerat. Ya, rata-rata adalah konglomerat, kecuali beberapa orang saja yang memilih miskin seperti Ali bin Abi Thalib. Memilih miskin. Ya, Ali bin Abi Thalib itu ya Allah luar biasa. Bahkan Rasul pernah menangis melihat kondisi Fatimah radhiyallahu anha, istrinya Abi Thalib. Kebanyakan mereka adalah konglomerat. Abdurrahman bin Auf, Taipan Property. Itu karena perumahan. Ya, tanah ribuan hektar. Kemudian Utsman bin Affan, pedagang supermarket. Iya, jadi bukan hanya Baitul Mal tapi juga Baitul Mall didirikan. Bahkan Utsman bin Affan wakafnya di Madinah Al-Munawwarah sampai hari ini ada. Dinding rekeningnya terjaga oleh kerajaan dari dinasti ke dinasti. Itu rekening Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian siapa lagi? Urwah Al-Bakiri yang dikasih domba 1 kemudian jadi 2. Ya, diurangi osokan tina domba hiji jadi 2, maling hiji deui ya. Tapi ini karena dagang. Kemudian ada Umar bin Khattab, dan sebelum Umar ada Abu Bakar As-Siddiq, pengusaha pasar. Kemudian ada Abu Bakar, sama beliau ini konglomerat pengusaha properti dalam perumahan. Pak, area kene Pak. Bu, area kene. Saya khawatir sudah berpindah ke alam yang lain. Sudah si Ustaz sarada gede tadi mana aja ya asal letik. Wah gitu. Kita sebentar lagi mendarat. Umar bin Khattab qanaahnya luar biasa. Bahkan Abu Bakar Siddiq kolorna morosot wae udah. Iya, karena sering berpuasa pada beliau seorang konglomerat. Teu kabeuli dahareun nu enak. Kan sering berpuasa. Umar bin Khattab pagawean di masjid, tapi saldo tabungannya ada 2 triliun per tahun.
Atau dihitung-hitung, ini Afzalur Rahman nih, Profesor Afzalur Rahman melalui penelitian 233 miliar per bulan penghasilan Umar bin Khattab. Wani hantu ahli tahajud lain miliaran dagang oge teu kabeli. Hayang kana surga nu mana? Kan gitu, misi surga-surgaan. Karena itu lihat para sahabat itu luar biasa. Mereka itu seperti maralenoi ketika di dalam masjid. Kalau kata Umar bin Khattab nangis saja tiap hari. Bosan untuk para sahabat. Sampai ada garis hitam di pipinya. Tapi ketika keluar masjid, dia adalah singa yang tidak bisa dihentikan siapapun. Luar biasa. Karena itu dengan apa? Dengan iman, dengan tarbiyah, dengan tahajud, salat malam, sahur. Iman dulu, keikhlasan. Setelah itu Islam diperbaiki, maka ihsan hadeka batur bakal menang. Karenanya ada sholat dan ada yang celaka. Wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Untung abi meuceut tara sholat, jadi mual celaka. Ya. Jadi justru orang yang celaka itu yang tidak banyak berbagi dengan orang lain. Saja melangkung sakitu anu kasim kuring dihaturkeun dina dangan ayeuna. Mudah-mudahan painten janten sakendik pencerahan kanggo urang sadayana. Rasul sebagai pedagang, tinggal nanti Rasul sebagai customer. Bagaimana cara membeli Rasulullah SAW? Apakah ngadon shopping wae? Kagria dan Kerbur atau gimana? Kalau cara membeli itu seperti apa? Nanti kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat walafiat. Ya, terus istiqomah. Cingguring tetia salami, ya udah gede. Yang jelas sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak daya, dari ibu-ibu daya. Hatur nuhun, ditutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairal jaza kepada Al-Ustaz Haji Yusuf Burhanuddin LCM PDI yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat beliau dan menjadi ilmu juga dan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau, terutama tadi sebagai pondasi ajaran yaitu bab sholat. Yang kedua, kita tentu harus melestarikan bahkan mengembangkan tentang peradaban yang baik, di mana kita harus melestarikan simbol-simbol kejayaan yaitu masjid. Kalau kita jauh ke Masjid Palestina, maka kita makmurkan masjid yang ada di lingkungan kita masing-masing, sehingga kita bisa melaksanakan fardhu, nawafil dan fadilah. Oleh sebab itu, sehingga kita mudah-mudahan Allah memberikan targetan kita, yaitu kita sebagai para mujahid-mujahid yang ada di lingkungan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, saya sebagai moderator pembawa acara, mohon maaf kepada ikhwatul iman semuanya bila ada kekurangannya, yang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pekan yang akan datang. Insya Allah yang akan mengisi tausiah yaitu Al-Ustaz Dr. Haris. Beliau Ustaz Haris Muslim sebagai Sekretaris Umum Persis. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dengan kibat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.